Nama Tuhan, shalom saudara yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat luar biasa, amin. Mari sama-sama kita satukan hati kita. Kita bersatu dalam doa, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kau sediakan hari yang indah Tuhan bagi kami semua di tempat ini. Yang ada di rumah Tuhan untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami di sini ingin mendengarkan firman-Mu juga Tuhan. Engkau yang sertai, Engkau yang pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Bapa, inilah pujian kami Tuhan. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Mari saya ajak saudara yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Hey! Saya percaya bahwa kita telah lepas dari maut dan dosa. Amin. Amin. Yeah. Sama-sama katakan, angkatlah tinggi. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Kebangkitanmu di dalamku, ya di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Katakan kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan. Kebangkitanmu di dalamku, ya di dalamku. Tiada takut dan getar, kemenanganku bersamamu, ya bersamamu. Mari sama-sama kita bertepuk tangan untuk Tuhan, haleluya. Katakan dulu, sekarang, selamanya. Dulu, sekarang, selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan. Kaulah Raja, penebus yang hidup. Dulu, sekarang, selamanya. Kebangkitanmu di dalamku, ya di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, ya bersamamu. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, ya di dalamku. Takut dan getar, kemenanganku bersamamu, ya bersamamu.
adalah Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama. Saya persilakan saudara untuk duduk kembali, sama-sama kita masuk ke hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Kau adalah Bapa kami yang setia Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan, kita angkat lagu ini. Apakah setia, takkan meninggalkan. Aku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ubah hati kami Tuhan, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan. Aku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Sama-sama angkat tanganmu, katakan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi
kami mau jadi. Ku mau jadi seperti-Mu. Mari sama-sama kita angkat tangan kita sembah Tuhan. Mari terima kasih Yesus. Kami sembah Kau, Jesus. Haleluya, Hosea in the highest. Let our King be lifted up. Come on, sing Hosanna. Sing let our King. Let our King. Sorak semula yang kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di dalam acara ibadah online Gereja IHK edisi Minggu 26 September 2021. Ini adalah minggu terakhir di bulan September dan senang sekali bisa melayani dan berjumpa dengan jemaat dan kekasih-kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan, kami sudah mengagungkan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau siap memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Bapak, urapi kami Tuhan, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar setiap benih firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia, tapi kami boleh simpan di dalam hati kami melakukan kebenaran firman itu, dan kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Semoga semua sehat-sehat selalu. Senang sekali bisa menjumpai Anda di minggu terakhir di bulan September 2021. Tuhan Yesus baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Seperti tema di gereja IHK yang sudah diberikan kepada saya, kita melanjutkan tema bulan September, yaitu hasil nyata sebuah inovasi. Dan saya mendapatkan kesempatan terakhir untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada minggu hari ini. Oke, kita kalau melihat apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala di minggu pertama, yaitu improvisasi kehidupan dari hambanya Pastor Charlton,
membawakan sebuah tema yang bagus ya tentang campur tangan ilahi ya. Bahkan kemarin minggu terakhir Pak Gembala juga kembali menyampaikan tentang selalu menang di dalam setiap pergumulan. Nah, minggu terakhir ini saudara-saudara, saya diminta untuk membawakan tentang hasil nyata sebuah inovasi. Tentu saya hanya ketika merenungkan apa hasil nyata dari sebuah inovasi, ada satu kata yang terlintas di dalam pikiran saya, yakni apa? Perubahan, ya. Jadi hari ini saya akan membawakan tentang tema, subtema dari hasil nyata inovasi, yaitu perubahan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang perubahan, tentu perubahan itu ada sebuah tuntutan di hari-hari ini, saudara-saudara. Setuju ya? Dan tentunya yang akan kita bahas pada hari ini, kita akan membahas tentang perubahan kepada sesuatu yang arahnya itu positif dan baik. Ya, tentu perubahan itu bisa ada dua makna ya. Bisa ke arah yang lebih baik, bisa juga ke arah yang tidak baik. Dan kita tidak membahas yang tidak baik. Nah, saya percaya kita semua orang percaya mengharapkan sebuah perubahan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya tentunya kepada perubahan yang lebih positif. Ya, contohnya apa? Yang sakit merindukan untuk sehat. Amin. Yang saat ini bergumul di dalam masalah ekonomi tentunya berharap perubahan ekonomi, diberkati Tuhan ya. Bukan hanya kekurangan tetapi diberkati dengan berlimpah. Amin. Ya, banyak sekali saudara-saudara perubahan yang positif yang banyak sekali kita harapkan, lebih cepat, lebih baik, lebih banyak, lebih sehat, lebih diberkati, dan lain-lain sebagainya. Tentu kita semua mengharapkan perubahan seperti itu. Nah, persoalannya saudara-saudara, bagaimana orang itu untuk berubah ya? Karena saya cermatin tidak semua orang itu untuk mudah berubah. Ya, contohnya aja saudara-saudara, di kala-kala pandemi hari-hari ini, orang dituntut semua zamannya digitalisasi. Saudara bisa menemukan tidak mudah untuk orang-orang yang dulunya tidak mahir menggunakan handphone atau gadget, mereka dipaksa untuk berubah. Ya, tentu tidak mudah, semudah anak-anak muda. Ya, kalau gen alpha sampai Z mungkin gampang ya karena mereka familiar dengan dunia itu. Tetapi tidak mudah buat orang-orang yang sudah tua ya. Mereka menggunakan sistem manual ya. Mereka harus belajar lagi ya. Bagaimana menggunakan WhatsApp, bagaimana menggunakan shopping online, bagaimana menggunakan online transportation ya. Semua dunia ini berubah saudara-saudara. Nah, paling banyak saya sering melihat bahwa orang banyak beralasan ya perubahan itu sulit Pak ya. Kalau kita melihat keadaan di luar itu nggak mendukung perubahan kita ya. Contohnya apa ya? Contohnya Pak, saya mau diet, tapi kok banyak banget ya saya temukan promo-promo makanan. Ya, ini banyak banget ya. Kalau saudara-saudara hari-hari ini saya sering berkata sama istri saya, sekarang makanan kalau saudara pesan ya, kalau saudara makan di tempat sama pesan online, itu jauh lebih murah kalau saudara pesan online ya. Apalagi kalau jumlahnya banyak digabungkan ada diskon ya. Ya mungkin buat orang yang diet itu tersiksa. Kok banyak ya promosi makanan ya. Berapa persen gitu, godaannya tinggi. Mau hidup rohani, mau hidup lebih baik sama Tuhan. Kok sekarang ibadahnya terbatas ya, masih PPKM. Ya mungkin sebagian daripada kita ada yang sudah gereja-gereja Tuhan membuka untuk onsit. Tapi gereja IHK masih online. Ya mungkin ada beberapa yang mengeluhkan, kapan nih ibadah online? Sudah kangen gitu ya. Saya termasuk orang yang kangen juga saudara-saudara. Jangan khawatir, kita berdoa supaya semuanya lebih baik. Ya, kita bisa mengadakan ibadah online, ibadah on-site juga pada saat bersamaan supaya kita semua sama-sama memuliakan Tuhan. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kembali saudara-saudara, ada nggak sih tokoh Alkitab yang berhasil mengalami perubahan? Nah, saya temukan saudara-saudara, pada hari ini saya mau membahas seseorang tokoh Alkitab yang punya tantangan yang sama, tetapi dia berhasil berubah hidupnya. Ya, begitu drastis dan luar biasa. Mari saya ajak saudara-saudara untuk membaca lebih dahulu di dalam kitab Rut, Perjanjian Lama, yaitu Rut pasal yang pertama, ayat 1 sampai ke 5, supaya saudara mendapatkan gambaran apa yang akan saya bicarakan pada pagi hari ini.
Rut pasal 1 ayat yang pertama, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya adalah Naomi. Nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Mereka dari Efrata, dari Bethlehem. Sampai di daerah Moab tinggallah mereka di sana. Lalu matilah Elimelek, suami dari Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal hanya kedua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion. Lalu kedua anaknya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Ya, jadi mereka anaknya menikah. Lalu mereka berdiam di sana kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat 5, saudara-saudara, yang terakhir. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ini namanya sebuah bencana, saudara-saudara. Dari ayat yang kita bahas ini, saudara mendapatkan gambaran. Jadi ada satu keluarga namanya Elimelek, punya istri Naomi dan punya dua anak Mahlon dan Kilion. Mereka pindah dari Bethlehem ke daerah Moab. Di sana mereka stay dan akhirnya kedua anaknya mengambil istri, Orpa dan Rut. Ya, selang 10 tahun dikisahkan suaminya dari Naomi meninggal. Kedua anaknya juga meninggal, Mahlon dan Kilion. Jadi sisanya adalah kita menemukan ada 3 orang janda di sana. Naomi, Orpa, dan Rut. Ya, siapa ini Rut sebenarnya? Rut itu adalah bangsa Moab. Ya, bangsa Moab yang dikenal adalah bangsa yang kafir, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa yang menyembah berhala, saudara-saudara. Ya, tentu pada zaman itu juga berbeda. Ya, zaman hakim-hakim, mereka semua orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, orang-orang kebanyakan mereka itu tidak ada raja, tidak ada pemuka, tidak ada atasannya, tidak ada penguasa. Jadi mereka melakukan apapun bebas, menurut mereka benar mereka lakukan. Zaman yang kacau, saudara-saudara. Saudara bisa membayangkan pada zaman itu ada 3 orang janda, Rut, Naomi, dan juga Orpa. Saudara dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu ya, memang statusnya awalnya itu kurang baik. Disematkan dari Rut itu dan Orpa itu nggak baik. Mereka satu latar belakangnya adalah bangsa Moab. Bangsa Moab sekali lagi bukan bangsa yang dikenan Tuhan, bukan bangsa pilihan Tuhan seperti bangsa Israel. Mereka ada bangsa yang kafir, jauh daripada Tuhan. Ya, bangsa yang dibenci oleh Tuhan karena mereka menyembah sesuatu yang lain selain Tuhan. Ya, bukan hal yang baik, bukan background yang menyenangkan, saudara-saudara. Ditambah lagi statusnya janda, saudara-saudara. Ya, kehidupan yang kayaknya jauh daripada kata sempurna. Tapi saya mau katakan, sejarah menulis di dalam Matius 1 ayat 5, nama Rut dimasukkan ke dalam silsilah dari Mesias. Bahkan Rut itu dikenal sebagai nenek moyangnya salah satu nenek daripada Daud. Ya, dikatakan di situ Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut. Ya, Obed memperanakan Isai dan Isai memperanakan Daud. Jadi bisa dikatakan Rut itu adalah neneknya Daud. Wow. Dari seorang yang punya latar belakang yang jelek, bangsa Moab, bangsa kafir yang tidak dikenan Tuhan, bisa masuk ke dalam sejarah yang bukan main-main, sejarah orang hebat, saudara-saudara. Sejarah yang melahirkan raja yang sampai hari ini dihormatin dan ditakuti oleh orang-orang Israel, yaitu King David. Bahkan melahirkan seorang silsilah yang bernama Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Jadi saya mau katakan bahwa kehidupan Rut, saudara-saudara, yang awalnya jelek, yang awalnya kurang baik, ya, bisa digambarkan from nobody to somebody, from no one to someone, ya, from poor to wealthy, ya, dari orang miskin menjadi orang yang kaya dan diberkati Tuhan, from worthless to worthy, dari orang yang tidak ada harganya, tidak ada nilainya, menjadi orang pribadi yang berharga dan mulia. Bahkan dikenal sebagai pencatat sejarah. Wow, saudara-saudara, mungkin saudara-saudara berpikir, gimana caranya Rut bisa mengalami transformasi yang luar biasa. Hidupannya berubah total. Satu kata kunci yang saya dapatkan dan saya mau bagikan menjadi subtema pagi hari ini, yakni Rut berani
berubah. Sama-sama katakan berani berubah. Ini adalah sebuah tema yang akan saya bahas. Bagaimana keberanian Ruth bisa merubah keadaan kondisi kehidupannya. Dari yang tadi terpuruk, dari yang bukan siapa-siapa, dari yang tadinya tidak dikenal, bahkan tidak berharga, menjadi seorang yang berharga, yang mulia, yang diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita kupas satu persatu. Ada 3 hal keberanian Ruth yang patut kita pelajari dan teladani melalui kisah hidup Ruth. Yang pertama, saudara-saudara, mari saya ajak saudara-saudara untuk melihat Alkitab di dalam Ruth 1 ayat 15 sampai 17. Saya akan bacakan. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di situ setelah anaknya meninggal, Mahlon dan Kilion, artinya Ruth itu dan Orpa, menantunya dari Naomi ini sudah tidak punya tanggungan apa-apa. Ya. Dan ketika Naomi punya rencana untuk kembali ke Bethlehem, dia menyuruh Ruth dan Orpa untuk kembali ke bangsanya. Ya, karena mereka dua orang ini, 2 anak mantunya ini adalah bangsa Moab. Sedangkan Naomi itu mau pulang ke Bethlehem karena dia orang Yahudi, orang Israel. Naomi memberikan satu penawaran supaya apa? Dia memikirkan kesempatan dan masa depan dari mantu-mantunya ini. Ya, bekas mantunya ini. Supaya mereka bisa kembali kepada sanak saudaranya, kepada ibunya, kepada bangsanya untuk memulai kehidupan baru yang lebih baik. Pikirnya seperti itu, saudara-saudara. Tapi lihat di ayat 16 dan 17, ya. Kedua mantu ini berbeda, mengambil sikap yang berbeda, dan mari kita belajar. Orpa akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Naomi, balik seperti saran Naomi. Tapi Ruth, coba lihat ayat 16 dan 17. Ini adalah hal yang pertama yang akan menjadi hal yang kita harus pelajari. Tetapi kata Ruth di ayat 16, janganlah desak aku meninggalkan engkau, Naomi, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku akan dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Wow, luar biasa. Dari ayat 16 ayat 17 ini, sebuah keputusan Ruth ini menyimpulkan satu hal yang akan kita pelajari sama-sama pada pagi hari ini. Kenapa kehidupan Ruth bisa berubah? Kenapa kehidupan Ruth bisa bertransformasi dari yang tidak berharga, dari yang tidak mulia menjadi mulia dan diberkati Tuhan? Yang pertama adalah dia punya keberanian untuk bermimpi. Dare to dream. Ya, dia punya keberanian untuk punya visi. Dia punya keberanian untuk punya tujuan. Dia punya keberanian untuk sebuah goal, saudara-saudara. Perkataan dari Ruth kepada Naomi menyiratkan dia punya keberanian untuk sebuah tujuan yang baru akan perubahan. Wow, ya. Ada satu tulisan yang luar biasa dari seorang Eleanor Roosevelt. Dia menuliskan, the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Artinya masa depan itu milik daripada orang-orang yang percaya akan kebaikan mimpi-mimpinya. Ya, jadi orang yang punya mimpi itu orang yang punya masa depan. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara mengenai inovasi, kalau kita bicara mengenai sebuah perubahan, tentunya diawali dari satu keputusan, dari sebuah sikap yang namanya keberanian. Ya, apakah saudara punya sikap yang sama seperti Ruth, yaitu dia punya keberanian untuk punya sebuah tujuan yang baru, tujuan perubahan. Ya, kalau dia kembali ke rumahnya, dia kembali ke bangsanya, dia akan mengikuti pola-pola lama, saudara-saudara. Tapi lihat apa kata Ruth. Ya, dia katakan, aku akan mengikuti kemana engkau pergi. Ya, ini adalah sebuah keberanian dari Ruth, ya, untuk meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan adat budayanya, kebiasaannya, keluarganya, kepercayaannya, kebanggaannya, terlebih kenyamanannya, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lihat, Ruth itu bisa enak. Kembali ke bangsanya, berarti dia pulang ke rumah orang tuanya. Ya, bisa saja nyaman. Tapi dia mencari bukan kesenangan dirinya, bukan egonya yang dia jadi prioritas, tapi prioritasnya adalah melayani Naomi sebagai mertuanya.
Satu hal yang luar biasa, saudara-saudara. Ya, dari mencari kesenangan sendiri menjadi melayani orang lain lebih utama. Saudara bisa melihat, ya, settlementnya. Kemana engkau pergi, dimanapun engkau berada, aku berada. Ini bicara mengenai settlement. Bukan lagi bergantung kepada orang tua, tetapi dia menggantungkan hidupnya atas kemurahan Tuhan. Saudara tahu, orang yang merantau itu nggak mudah. Meninggalkan orang-orang yang biasa dia kenal, kampung halamannya, kebiasaannya, adat istiadatnya. Ya, sama seperti ketika Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, dari keluarganya, dari sanak keluarganya. Ya, sebuah hal perumpamaan yang sama, nggak mudah. Tetapi saya mau katakan, orang-orang yang mau dipakai Tuhan, orang-orang yang mau mendapatkan inovasi di dalam kehidupannya adalah orang-orang yang berani memutuskan untuk punya visi, untuk punya tujuan, untuk punya goal akan sebuah perubahan. Dan harus meninggalkan sesuatu yang lama, sesuatu yang dianggap nyamannya dia, zona nyamannya dia harus ditinggalkan. Amin. Ya, jadi saya melihat semua orang yang dipakai Tuhan di dalam Alkitab punya sebuah hal yang namanya benang merah yang mirip. Ya, Rut meninggalkan bangsanya, Abraham dipanggil keluar. Ya, tahukah saudara ketika Yesus memanggil murid-muridnya, mereka juga nyaman sebagai nelayan. Tapi ketika Yesus mengatakan bahwa engkau akan menjadi penjala manusia, lalu mereka meninggalkan jala mereka, meninggalkan perahu mereka, lalu mereka mengikuti Yesus. Wow, sebuah hal yang luar biasa. Jadi nyata adalah sebuah dari inovasi, yaitu perubahan bisa tercapai apabila kita mampu berani meninggalkan hal-hal yang lama dan mampu berani melangkah kepada sesuatu hal yang baru. Amin. Ya. Saya percaya kalau kita mau berubah, kita harus punya sebuah tujuan dulu. Sama kayak saudara, mau pergi ke satu tempat, saudara panggil taksi atau panggil transportasi online. Yang harus saudara isi yang pertama kali adalah tujuannya dulu. Ya. Nggak mungkin saudara masuk ke dalam taksi ketika supir taksinya nanya, mau kemana bu, mau kemana pak? Nggak tahu, supirnya juga bingung gitu. Amin. Jadi untuk mendapatkan sebuah hasil nyata dari sebuah inovasi, yaitu perubahan, yaitu saudara harus mulai berani dulu menetapkan kemana saudara akan pergi. Ya. Yang sakit saudara harus punya keyakinan dulu, keberanian dulu, saudara mau sembuh dan mau sehat. Ya. Itu dulu. Saudara yang terpuruk dalam masalah ekonomi, saudara harus punya tujuan dulu. Saudara punya mimpi dulu. Saya tidak mau terpuruk untuk selama-lamanya. Saya mau bangkit. Saya mau hidup diberkati Tuhan. Saya mau hidup menjadi berkat buat sesama saya. Itu dulu saudara-saudara. Jadi kalau saudara berani meninggalkan zona nyaman saudara, saudara punya keberanian untuk punya visi, dare to dream. Satu hal saudara sudah membuka 50% dari perjalanan saudara sudah membuka 50%. Amin. Yang kedua, cepat saja. Ya, saya tidak mau berlama-lama. Bagaimana keberanian Ruth membawa dia ke dalam suatu perubahan? Yang pertama, dia berani mempunyai sebuah tujuan, dare to dream. Dia berani bermimpi, dia berani punya visi, dia berani punya tujuan, menetapkan tujuan. Yang kedua, mari saya ajak saudara-saudara untuk membaca di dalam Rut pasal 2 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tadi dia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitu pula ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Ketika perkataan ini datang, itu yang punya kebun pada saat Naomi dan Ruth kembali ke Bethlehem, mereka tiba di sebuah tempat di mana ada ladang, ya, pengumpulan jelai milik seorang yang namanya Boas. Ya, pada waktu itu Boas sedang datang, ya, inspeksi, kurang lebih bosnya datang dan melihat ada satu hal menarik. Ini ada orang baru, ya. Dia bertanya kepada pesuruhnya, ya, orang karyawannya, dia tanya, itu siapa? Oh, itu orang Moab. Dia menantunya Naomi.
Ya, dia minta izin untuk bekerja memungut berkas jelai di belakang penyabit. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara nggak ngerti, ini adalah sebuah hukum di antara orang Yahudi, hukum Taurat, di antaranya di dalam Imamat 19 ayat 9 sampai 10, saudara nanti bisa baca, di mana seorang janda itu mendapatkan rezekinya lewat apa yang menjadi sisa-sisa dari penyabit-penyabit yang sedang bekerja di ladang. Ya, ketika mereka menyabit tentunya nggak semuanya disabit keambil. Ya, pasti ada yang jatuh-jatuh. Nah, bagian yang jatuh-jatuh itu adalah bagian daripada janda-janda dan orang-orang miskin. Ya, kurang lebih seperti itu, saudara-saudara. Dan singkat cerita, diceritakan bahwa Rut itu bekerja tanpa berhenti. Ada satu kata menarik, bahwa ia sibuk dari pagi sampai sekarang seketika, artinya tidak sedetik pun, tidak satu tempo pun ia berhenti. Keberanian yang kedua yang membuat kehidupan Rut bertransformasi, berubah, karena dia punya keberanian untuk membayar harga. Sama-sama keberanian membayar harga. Dalam bahasa Inggrisnya dare to fight. Ya, berani membayar harga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan bahwa Rut awalnya pasti nggak tahu kehidupannya seperti apa. Ketika dia ikut Naomi, dia hanya tahu, dia hanya bergantung harap kepada Tuhan yang dipercaya oleh Naomi. Ya, dia pasti dikasih tahu bagaimana hidup oleh Naomi, kamu bisa melakukan ini dan itu. Ya, pasti di petunjuknya atas arahan dari Naomi. Tapi saudara lihat, dia tidak berpangku tangan. Dia tidak minta Naomi menemani dia. Dia tidak minta emak mertuanya ikut bekerja. Dia hanya berkata, aku yang akan bekerja. Ini sebuah keberanian untuk membayar harga, saudara-saudara. Ada sebuah quotes yang bagus. If you dare to dream, then you must be brave enough to fight. Apabila engkau berani bermimpi, apabila engkau punya visi yang besar, maka engkau harus punya keberanian untuk membayar harga. Amin. Saudara saya yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan bahwa mempunyai visi, mempunyai mimpi, mempunyai tujuan itu gratis. Makanya Pak Gembala selalu mengatakan sama-sama bermimpi, sama-sama gratis, ayo kita mimpi yang besar, ayo kita punya sebuah visi yang besar. Jangan tanggung-tanggung, saudara-saudara. Tapi ada komanya, saudara. Punya visi atau punya mimpi itu gratis. Tapi untuk mewujudkan visi atau mimpi itu menjadi kenyataan, Anda perlu bayar harga. Ya, sama seperti Naomi, seperti Ruth, ya. Ketika Ruth ikut Naomi, dia harus tahu konsekuensinya. Dia punya sebuah visi akan perubahan. Dia punya mimpi, hidupnya akan berubah ketika melayani Naomi. Ya, tapi dia tidak malas-malesan. Dia tidak leyeh-leyeh. Dia tidak bergantung sama Naomi. Kan Naomi yang lebih tahu. Naomi kan bangsa Yahudi, pasti lebih dikasihani daripada dia. Harusnya seperti itu ya. Tapi enggak. Dia tidak mengasihani dirinya sendiri. Dia lakukan apa yang dia bisa lakukan. Dia lakukan apa yang menjadi bagian di dalam kehidupannya. Sering sekali orang percaya suka menjadi orang percaya yang cengeng. Ya, selalu mengharapkan apa-apa Tuhan. Apa-apa Tuhan, Tuhan berkati saya. Tapi orang percaya itu tidak mau bekerja. Gimana caranya Tuhan memberkati saudara kalau saudara tidak rajin bekerja? Ya. Ada orang mengatakan bahwa, aduh Tuhan kirimkanlah jiwa-jiwa. Tapi saudara tidak pernah mau menginjil, tidak pernah mau mendoakan orang yang sakit, tidak mau memperhatikan jemaat. Gimana caranya? Ya. Jadi artinya saudara-saudara, kita harus saling sinergi. Kalau saudara punya keberanian untuk bermimpi atau punya visi, punya tujuan, saudara harus punya keberanian juga untuk membayar harga. Kita Pengkhotbah ayat pasal 9 ayat 10 dikatakan seperti ini. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Selama engkau hidup, bekerjalah dengan baik, dengan sungguh-sungguh seperti engkau berikan itu untuk Tuhan. Amin. Jadi saudara-saudara, orang yang mau berubah, orang yang mau merasakan sebuah inovasi, sebuah perubahan di dalam kehidupannya, saudara tidak bisa menggantungkan perubahan itu kepada orang lain.
saudara harus lakukan bagianmu. Amin. Ya, lakukan bagianmu dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yang ketiga, saudara-saudara, ya karena waktunya sudah sempit. Yang ketiga, Rut 3 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Dikatakan kata Naomi kepada Rut, maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat penggirikan itu. Jangan engkau ketahuan pada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Rut menjawab, segala yang engkau katakan Naomi akan aku lakukan. Ini ada sebuah percakapan antara mertua dengan menantu, saudara-saudara. Singkat cerita, memang Rut sudah bekerja di ladangnya Boas. Lalu Naomi mengatakan bahwa saya mau menjodohkan, kurang lebih gitu ya. Ya, caranya seperti ini. Engkau berurap, lalu engkau nanti ngumpet di penggirikan, dan ketika si Boas itu senang-senang tidur dan selimutnya dibuka gitu. Duduklah dekat-dekat dengan kakinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini ada sebuah keberanian yang ketiga dari Rut. Ya, keberanian apa? Keberanian untuk menunggu. Ya, keberanian untuk menunggu. Dare to wait. Ya. Selain orang untuk mengalami perubahan, mereka harus berani punya mimpi, mereka harus punya tujuan. Yang kedua, tadi dikatakan mereka harus berani bayar harga. Ya. Yang ketiga, mereka juga harus paham, mereka harus berani menunggu waktunya. Karena kenapa, saudara? Selain punya visi, selain kita kerjakan, kita harus tahu perubahan itu tidak pernah instan. Perubahan itu adalah sebuah proses, dan proses membutuhkan waktu. Ya, seorang hamba Tuhan pernah berkata, ya, patience is not simply the ability to wait. Ya, kesabaran bukan sebuah kata sederhana yang menyatakan engkau hanya menunggu, but it's how we behave while we're waiting. Tetapi bagaimana sikapmu pada saat engkau menunggu. Ya, bukan hanya menunggu, bukan hanya bisa nunggu lama, tetapi bagaimana sikapmu pada saat engkau menunggu. Itu yang penting. Ya, Rut punya keberanian untuk menunggu. Menunggu apa? Menunggu waktunya. Ya, Rut tidak cepat-cepat langsung melakukan apa yang dia pikirkan. Ya, untuk berubah kan bisa aja dia deketin orang-orang yang kaya. Dia masih muda, dia masih punya segala hal. Tapi Rut tidak melakukan itu. Ya. Tapi saya katakan bahwa Rut berhasil untuk menunggu. Dia berani untuk menunggu waktunya. Ya, sama saudara-saudara. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab melakukan hal yang sama. Yusuf menunggu di proses selama 13 tahun. Ya, selain tokoh Yusuf, yaitu Tuhan Yesus perlu waktu 30 tahun sebelum dia memulai masuk di dalam pelayanannya. Bahkan pada saat Yesus disalibkan, ya, dia harus menyerahkan nyawanya. Ya, dia dikuburkan. Dia harus menunggu 3 hari lamanya sebelum dia bangkit. Saudara-saudara, kenapa harus menanti? Kenapa harus menunggu? Ya, sekali lagi, Tuhan itu mengajarkan kita kepada sebuah hal yang namanya keindahan sebuah proses. Ya. Di dalam Mazmur 37 ayat 34, ini adalah ayat terakhir yang saya bacakan. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini membicarakan bahwa ketika kita menantikan Tuhan dan waktunya, kalau kita menantikan itu berarti kita percaya bahwa Dia adalah setia. Amin. Ya, Tuhan adalah pribadi yang setia dan Dia adalah ya dan amin terhadap janjinya. Ya. Kalau Dia itu ya dan amin dan kita tahu proses itu membutuhkan waktu, ya, dikatakan di situ tetap ikutilah jalannya. Artinya Dia mengharapkan kita juga tetap setia. Di dalam mengiring Tuhan, kadang kita sering diperhadapkan untuk mengiring ke kiri dan ke kanan. Tetapi Yosua dikatakan bahwa, ya, perkatakanlah kitab Taurat itu jangan engkau ke kiri ataupun ke kanan, ya, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Itu adalah sebuah janji Tuhan. Ya, sama
Ketika kita menantikan Tuhan, ketika kita tetap mengikuti jalannya, walaupun kita hari ini sekarang belum melihat hasil dari apa yang kita harapkan, hasil dari apa yang kita doakan, percayalah dikatakan Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Artinya ada janji, ada kepastian yang Dia pasti berikan kepada hidupmu dan hidupku. Sebab rancangannya kepadamu dan kepadaku adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan sakit penyakit, tetapi rancangan yang membawa kita semua kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu adalah janji Tuhan kepada setiap kita. Oleh karena itu, engkau yang sakit jangan pernah menjadi lemah. Ayo perkatakan dan bangkitkan imanmu. Saya sudah ditebus. Segala sakit penyakit saya, segala kelemahan tubuh saya sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Dan oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Buat semua yang mungkin menyaksikan program ini yang sedang terpuruk ekonomi, jangan pernah sedih dan terus menyaksikan jangan hidup di dalam kesedihanmu. Hayo bangkit. Hayo mulai perkatakan iman. Dia yang kaya rela jadi miskin, supaya saya yang miskin jadi kaya oleh karena Dia. Amin. Bukankah Ia juga berkata di dalam Yohanes 10, Ia datang supaya engkau memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Itu adalah janji Tuhan, saudara-saudara. Oleh karena itu jangan pernah berhenti percaya. Jangan pernah berhenti tidak sabar sama Tuhan. Beranilah sabar, beranilah menanti Tuhan. Amin. Sama seperti Rut. Rut dikenal mendapat pujian dari Boas. Salah satu karakter Rut yang disukai oleh Boas, selain dia bekerja keras, selain dia setia, ada hal yang ketiga, ya. Dikatakan, engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Artinya apa? Rut adalah orang yang sabar. Dia berani menunggu, dia berani menantikan apa yang dikatakan Naomi, ini yang terbaik. Dia menantikan jawaban Tuhan. Dia tidak ngincer, dia tidak fokus ke kanan, dia tidak fokus ke kiri. Dia hanya seturut apa yang dikatakan mertuanya. Wow. Luar biasa saudara-saudara. 3 hal yang menjadikan kehidupan Rut berubah, bertransformasi. Sekali lagi, Rut bukan orang Israel. Rut adalah bangsa Moab. Bangsa yang tidak dikenal Tuhan. Bangsa yang kafir. Bukan bangsa yang mendapatkan perkenanan Tuhan. Tapi Rut dicatat di dalam Rut 4 ayat 15. Rut yang bukan bangsa Israel, dikatakan dia lebih berharga dari 7 orang anak laki-lakinya. Wow, orang Israel itu sangat membanggakan orang anak laki-laki. Punya anak perempuan itu enggak terlalu bangga. Tapi semua orang-orang memuji Naomi. Engkau punya mantu yang luar biasa. Nilainya 7 orang daripada anak laki-laki. Mau hidupmu dirubah Tuhan? Mau hidupmu mengalami transformasi seperti Rut? Ayo, punya keberanian 3 hal. Mari kita berani, punya mimpi, punya tujuan untuk sebuah perubahan yang lebih baik. Yang kedua, ayo kita berani untuk bayar harga. Ayo kita semua bekerja dengan baik, melayani dengan baik sungguh-sungguh. Ayo kita semua melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Suami-suami, ayo cintai istrimu, cintai dan kasihi anak-anakmu. Istri-istri juga sama. Ya, yang ketiga, yang terakhir, ayo kita punya keberanian untuk menunggu, menanti-nantikan apa yang Tuhan berikan yang terbaik bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan setiap kami. Kami boleh punya 3 keberanian seperti apa yang Rut tonjolkan. Ya, keberanian untuk punya visi, keberanian untuk bayar harga, keberanian untuk menunggu dan menanti-nantikan
Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Biarlah kebenaran firman ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami percaya sebelum akhir tahun kami akan melihat transformasi terjadi, perubahan terjadi, hasil daripada inovasi terjadi di dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Semua dipulihkan, semua disembuhkan, semua dilindungi, semua diberkati Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu selesai bicara dan biarlah Engkau terus berbicara di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang mengasihi Tuhan, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Setiap hari Selasa jam 19.30, Gereja IHK akan mengadakan GIC Family atau Grow in Christ. Grow in Christ adalah program cell group yang terbuka untuk semua jemaat IHK. Dan setiap hari Kamis, Gereja IHK akan mengadakan Miracle is Free yang merupakan program mujizat dan ini terbuka untuk semua yang mau mengalami mujizat dan lawatan Tuhan. Sekian untuk pengumuman minggu ini. Sekarang waktunya untuk memberikan persembahan dan perpuluhan. Saudara dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui QR Code dan nomor rekening yang ada di layar Anda. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sekarang waktunya untuk kami memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu. Tuhan berkati persembahan kami untuk kegiatan di gereja kami Tuhan. Terima kasih, kami sudah mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam IHK. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami ucap syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat ibadah kami pada hari ini. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya setiap benih firman Tuhan boleh menjadi benih yang subur di dalam hati kami. Dan kami juga boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, biarlah Tuhan meteraikan firman kebenaran-Mu. Biarlah iman, pengharapan dan kasih kami semakin bertumbuh Tuhan setiap harinya kepada Kristus Yesus Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami dan gereja satelit IHK. Dan kami berdoa untuk IHK Kota, IHK Bogor, Bandung, AS Ministry, dan juga IHK International. Semua Tuhan gereja kami, biarlah Tuhan mencukupi apa yang kami perlukan. Tuhan juga memberkati setiap gembala kami, gembala pelaksana satelit, dan setiap jemaat-jemaat gereja kami Tuhan. Biar semuanya terlindungi Tuhan. Dan kami juga berdoa mereka semua diberkati Tuhan. Berdoa juga untuk setiap jemaat-jemaat IHK Tuhan yang setia dimanapun mereka berada. Kiranya tangan penyertaan Tuhan selalu menyertai dan melindungi mereka. Jauhi dari segala virus COVID. Dan Tuhan juga memberkati apa yang mereka kerjakan dan juga apa yang mereka usahakan. Kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Berdoa juga untuk Indonesia Tuhan. Biarlah bangsa kami Tuhan segera dilalukan dari badai pandemi ini. Berdoa juga untuk para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden sampai Bapak RT. Semua Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan berikan hikmat, marifat, bahkan roh takut akan Tuhan, supaya mereka boleh memimpin bangsa kami, mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan saatnya kami mengepalkan tangan kanan kami. Kami akan memperkatakan kata-kata iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, 1, 2, 3. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya apa yang kami perkatakan dengan iman percaya kami pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Dan saatnya sebelum kami pulang dan kami berpisah satu dengan yang lain, kami rindu Tuhan memberkati kami. Haleluya, haleluya, haleluya.
Puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah mengikuti ibadah. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang saatnya semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Buka kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Jemaat IHK dimanapun Anda berada, sekarang terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, memberkati, bahkan menjadikan kita kepala dan bukan jadi ekor, naik terus dan tidak akan pernah turun, mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bersama dengan saya berkata, amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam IHK.